Halo semuanya, berikut ini kami akan menampilkan keberhasilan pembenihan ikan lele sangkuriang secara semi buatan dan buatan. LPPM Unri kembali menurunkan tim pengabdian Abdimas yang turun ke masyarakat untuk menerapkan teknologi pembenihan ikan lele sangkuriang. Masalahnya, produksi ikan lele di unit pembenihan ikan alas Kobar Farm masih sangat rendah dan bahkan kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Berikut ini adalah pemaparan materi pembenihan ikan lele sangkuriang yang disampaikan oleh dosen DPL beserta tim dosen anggota lainnya yang dihadiri oleh masyarakat Desa Pandau Jaya. Adapun tahap-tahap pemijahan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, seleksi induk. Induk yang digunakan adalah induk yang sudah matang gonak dengan melihat alat genitalnya. Pada induk ikan lele jantan, alat genital lebih memanjang berwarna merah, dan pada induk ikan lele betina, alat genital lebih besar dan berwarna merah. Tahap kedua yaitu penyuntikan. Sebelum penyuntikan, induk ikan lele ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan dosis penyuntikan hormon ovaprim pada induk ikan lele sangkuriang. Yang pertama, penyuntikan semi alami, yaitu penyuntikan hormon ovaprim untuk mempercepat kematangan gonak, tetapi proses ovulasinya terjadi secara alami di kolam. Kemudian ikan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi kakaban, kemudian setelah itu wadah ditutup menggunakan jaring. Selanjutnya penyuntikan buatan, pada pukul 9 malam dan pukul 3 pagi. Penyuntikan dilakukan secara intramaskular, penyuntikan di bagian depan sirip punggung sebanyak 2 kali pada induk ikan betina dan 1 kali pada induk ikan jantan dalam selang waktu 6 jam. Dengan dosis ovaprim 0,5 ml per kilogram berat badan ikan betina dan 0,3 ml per kilogram berat badan ikan jantan. Setelah itu, induk ikan lele dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Keesokan harinya, pada pemijahan semi buatan dilakukan pemindahan telur hasil pemijahan semi buatan pada wadah yang sudah disediakan aerator. Selanjutnya yaitu pembalikan kakaban. Pembalikan kakaban dilakukan setelah telur menetas menjadi larva. Sedangkan pemijahan buatan, proses ovulasinya dilakukan dengan cara stripping. Pengurutan atau stripping dilakukan 6 jam setelah penyuntikan kedua pada induk ikan betina. Apabila belum terjadi ovulasi, maka pengurutan dilakukan 1 jam sekali. Stripping dilakukan dengan cara mengurut bagian pangkal perut hingga ke arah lubang urogenital. Inilah hasil stripping. Selanjutnya yaitu pembedahan. Pembedahan pada perut ikan lele jantan untuk diambil gonatnya. Gonatnya dibersihkan dari lendir dan darah. Gonat ikan yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam mangkok yang kering dan diletakkan di atas es. Kemudian diberikan larutan fisiologis, tujuannya agar mempertahankan daya hidup spermatozoa dalam waktu yang relatif lama. Gonat digunting-gunting hingga diperoleh cairan putih susu. Seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu fertilisasi. Fertilisasi dilakukan dengan cara mencampur telur dengan sperma yang telah diencerkan dengan larutan NaCl. Kemudian diaduk dengan menggunakan bulu ayam hingga homogen, dan kemudian ditambah dengan larutan pembuahan. Selanjutnya, penebaran telur yang dilakukan secara perlahan. Penetasan telur. Penetasan telur ikan lele sangkuriang di dalam wadah adalah 24 sampai dengan 36 jam setelah penebaran telur. Pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva dengan menggunakan kultur pakan alami. Yang pertama, penetasan artemia yang diaktifkan dengan larutan garam dalam sebuah wadah atau botol yang diberi aerasi untuk menetaskan artemia sebagai pakan alami. Neopli artemia sudah menetas. Larva diberi pakan neopli artemia pada saat larva berumur 2 hari. Setelah kuning telur habis sampai larva berumur 5 hari. Yang kedua, kultur pakan alami Tubifex. Tubifex diberikan pada saat larva berusia 6 hari sampai dengan 56 hari. Benih siap ditebar. Demikianlah keberhasilan pemijahan buatan. Terima kasih.